warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Bapak Ibu jamaah salat Isya dan salat tarawih Masjid Waliudalan yang dimuliakan Allah. Pertama-tama marilah kita selalu bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena dengan diberikan kenikmatan yang berupa iman, kita pada malam hari ini masih berkesempatan untuk menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Nikmat terbesar itu adalah iman, Bapak Ibu sekalian. Kenapa? Karena Islam itu hadir di dunia itu kira-kira abad ke-6, abad ke-7 Masehi, atau sekitar 1400 tahun yang lalu. Dan kita hari ini masih mengimani setelah wahyu pertama diturunkan itu pada 1400 tahun yang lalu. Dalam satu riwayat, Rasulullah saat duduk bersama-sama para sahabat, itu Rasulullah tiba-tiba menangis. Maka salah satu sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, kenapa engkau menangis?" Kemudian Rasulullah menjawab, "Aku mengingat umatku dan sahabatku." Kemudian sahabat itu bertanya, "Bukankah aku sahabatmu ya Rasulullah? Sekarang ada di sekitarmu." "Bukan. Aku mengingat sahabatku dan umatku yang tidak pernah bertemu dengan aku, dan rumahnya atau tempatnya jaraknya jauh dari tempatku." Mudah-mudahan inilah kitalah umat-umat yang ditentukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu, Bapak Ibu, jangan pernah lepas kita bersolawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam surat At-Taubah ayat 128, "Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa 'alaihi tawakkaltu wa rabbul arsyil azim." Rasulullah itu adalah memiliki rauf dan rahim. Karena rauf dan rahimnya itulah maka beliau tidak tega. Beliau tidak sampai hati kalau yang namanya umatnya, kita semua ini menderita di dunia, bahkan nanti di akhirat kelak. Bapak Ibu yang saya hormati, dalam waktu singkat ke depan, mengingat saya sebetulnya adalah supir tembak saja ini, karena yang Ustadz yang harusnya mengisi tidak bisa hadir, karena saya anak buahnya Pak Aspuri, maka saya diminta mengisi pada siang. Bapak Ibu yang saya hormati, meskipun sudah 1400 tahun yang lalu, tapi hari ini per 2023 jumlah umat muslim di seluruh dunia itu ada sekitar 24% dari total penduduk dunia berbasis agama. Nasrani atau Kristiani itu sekitar 34%. Kemudian Hindu masih sekitar 10-15%, dan kemudian Yahudi sekitar 1%, dan banyak lagi agama. Pertanyaannya adalah, kenapa Islam bertahan sampai hari ini? Pada saat abad ke-7 ketika Islam itu hadir, sudah ada peradaban-peradaban sebelumnya. Ada peradaban Yunani, ada peradaban Romawi, ada peradaban Hindu, ada peradaban Mesir, dan seterusnya. Semua peradaban itu menurun, tapi Islam justru semakin besar. Bahkan di tempat-tempat yang dulu tidak kita perkirakan, seperti di Eropa, di Amerika, itu malah Islam berkembang dengan luar biasa. Dan kemudian perkiraan di tahun 2050, bahkan Islam itu lebih besar, atau minimal jumlahnya menyamai dengan pengikut-pengikut Kristiani di seluruh dunia. Dan ketika Islam di tahun 2050 itu berkembang, ternyata justru
nanti umat Islam terbesar itu ada di India, Bapak Ibu sekalian. Yang India sekarang persentase Hindunya masih besar. Nanti tahun 2050 itu India umat Islamnya akan menjadi yang terbesar di dunia. Pertanyaannya adalah, kenapa Bapak Ibu sekalian ini bisa terjadi? Kenapa kita yang tidak pernah bertemu dengan Rasulullah, kita masih mengimani sampai hari ini? Bapak Ibu yang saya hormati, kalau kita lihat di surat Al-Maidah ayat 3 misalnya ya, ketika Rasulullah menurunkan ayat yang menyatakan bahwa Islam itu telah sempurna. Di mana sih sebetulnya kesempurnaan Islam itu? Dan karena Islam itu sempurna, maka dia bertahan hingga hari ini. Bapak Ibu yang saya hormati, seorang penulis buku yang sangat terkenal yang namanya adalah Gibb itu menyatakan, Islam is indeed much more than system of theology. It is complete civilization. Jadi Islam itu bukan hanya agama, tapi dia adalah peradaban. Lalu apa itu peradaban, Bapak Ibu sekalian? Ya. Jadi kalau kita perhatikan, Islam itu tumbuh di peradaban manapun, maka dia berkembang. Bahkan dia bisa mewarnai peradaban itu. Kalau kita lihat sejarah peradaban ilmu pengetahuan, ketika Islam datang, Yunani, Romawi itu sudah mengalami kemajuan ilmu pengetahuan. Tetapi ketika datang Islam, dan kemudian ilmu-ilmu yang berkembang pada saat itu berakulturasi dengan spirit Islam, maka muncullah kemudian peradaban baru yang namanya peradaban ilmu pengetahuan. Kenapa begitu Bapak Ibu sekalian? Karena Islam memiliki Al-Qur'anul Karim. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, perlu kita menyempatkan waktu di dalam bulan Ramadan ini minimal membaca Al-Qur'an. Minimal khatam 30 juz. Tetapi kalau tidak bisa, kesibukan dan yang lain, kira-kira seperti yang disarankan Ustaz Adi Hidayat pada waktu lalu, coba deh baca satu ayat Al-Quran dengan tafsirnya dan pelajari dengan baik. Saya kira itu juga nanti kita akan berkembang dengan baik. Kenapa ini penting? Bapak Ibu sekalian, kenapa Islam itu memunculkan peradaban baru? Karena Islam membawa Al-Quran. Minimal ada 3 hal yang kita bisa pelajari di dalam Al-Quran. Bahwa Al-Quran itu memiliki, mencantumkan atau menuntun kita kepada tujuan hidup yang jelas. Ya, tidak hanya mencantumkan tujuan hidup, Al-Quran juga memberikan cara. Kalau tujuan itu seringkali disebut maqasid, maka cara itu adalah kaifiyat. Misalnya dalam surat Adz-Dzariyat 56 bahwa tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kemudian sebagai contoh ayat selanjutnya adalah Al-Quran itu memberikan tujuan. Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan manusia, menjadikan seorang khalifah di muka bumi. Al-Baqarah ayat 30. Wa id qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Jadi tujuan hidup manusia itu beribadah dan juga menjadi khalifah. Lalu apa khaifiyatnya? Bagaimana caranya agar kita menjadi bisa mencapai tujuan? Maka di dalam Al-Quran juga kita diperintahkan untuk melakukan hal-hal untuk mencapai tujuan. Kita diperintahkan sholat, kita diperintahkan zakat, kita diperintahkan puasa pada bulan-bulan ini, dan kita juga diperintahkan melakukan haji. Itulah ujungnya jadi menjadi manusia yang bertakwa. Di dalam Al-Quran juga menginspirasi adanya ilmu pengetahuan. Tahun 80-an kita mengenal Maurice Bucaille yang menulis buku tentang ilmu pengetahuan di dalam Al-Quran. Itu sudah
kita pahami bersama. Kenapa? Karena di dalam Al-Quran sudah ada ayat-ayat yang muhkamat, ada juga ayat-ayat yang mutasyabihat, yang menuntut kita untuk terus belajar, mencari dan berijtihad. Surat Ali Imran ayat 7. Bapak Ibu jamaah yang berbahagia, kenapa Islam bisa bertahan dan mewarnai peradaban pada masa hari ini hingga hari ini? Karena minimal memiliki 7 nilai di dalam Al-Quran. Yang pertama, karena Islam memiliki nilai Rabbiyah, yaitu ketuhanan. Yang kedua, karena Islam memiliki nilai insaniyah, yaitu kemanusiaan. Yang berikutnya, Islam memiliki nilai waqi'iyah. Berikutnya adalah Islam memiliki nilai samuliyah atau universal. Islam memiliki nilai wasatiyah atau moderat. Islam juga memiliki nilai tawazun atau kesetimbangan. Dan yang terakhir, Islam memiliki nilai muruniyah, yaitu fleksibilitas. Bapak Ibu sekalian, semua hal 7 nilai itu sesungguhnya adalah nilai-nilai yang ada dalam diri manusia. Di dalam tubuh yang namanya manusia, maka di sana ada dimensi ruhiyah yang cenderung kepada robbaiyah, dan juga ada dimensi insaniyah yang cenderung kepada kemanusiaan. Oleh karena itu, peradaban Islam adalah peradaban kemanusiaan yang berketuhanan. Lalu bagaimana tajdid peradaban di dalam Muhammadiyah? Ada 3 landasan yang penting, yaitu peneguhan teologi al-ma'un, teologi yang menekankan pada tingkah laku, teologi yang menekankan tidak hanya kesalehan individual, tapi kesalehan sosial. Manifestasi sholat kita adalah bagaimana kita memperlakukan tetangga, memperlakukan teman, memperlakukan kawan, dan memperlakukan umat manusia. Yang berikutnya adalah revitalisasi teologi Al-Asr. Kiai Dahlan mengajar bertahun-tahun tentang surat Al-Asr ini, karena memang disitulah dimensi bahwa setiap umat Islam sesungguhnya adalah mereka yang berpengetahuan. Yang terakhir, Bapak Ibu, adalah paradigma berpikir holistik dan integratif. Kita harus betul-betul bisa mengintegrasikan antara ayat-ayat kauniyah dan ayat-ayat jami'iyah. Kita harus mengintegrasikan antara kemampuan akal kita dengan kemampuan perasaan kita. Ini juga termasuk wasatiyah, yaitu jadi kita harus ada di tengah bainal akli wa nakli. Kita harus bisa menseimbangkan dasar-dasar akal dan juga dasar-dasar dari firman-firman Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, 7 nilai dan 3 landasan inilah yang digunakan oleh Persyarikatan Muhammadiyah untuk membangun peradaban baru, yaitu peradaban Indonesia yang lebih adil, lebih makmur, lebih berpengetahuan, dan lebih berkemajuan. Mudah-mudahan selama bulan Ramadan ini bisa memacu kita, melahirkan satu peradaban baru, peradaban Islam yang berkemajuan. Demikian kultum yang saya sampaikan. Bila kurang berkenan, mohon maaf yang setinggi-tingginya. Terakhir, ada satu tulisan yang menarik dari Raqib Arsirjani yang menekankan bahwa dimensi peradaban Islam itu ada di segala bidang, baik hukum, ekonomi, kekeluargaan, sosial budaya, kehidupan berbangsa, dan kemudian juga budaya yang positif, budaya yang melayani sesama sepenuh jiwa dan raganya. Nasrun minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.